Dubaningrum. Saya guru bahasa Indonesia di SMK IT Maing Al-Ma'ruf Sedang Palang, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar apa pengertian ceramah itu, unsur ceramah itu bagaimana, apa saja struktur ceramah dan contoh dari ceramah itu sendiri. Mari kita simak. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pesan atau informasi yang dibuat untuk disampaikan ke tengah-tengah publik atau khalayak ramai. Unsur-unsur ceramah yaitu yang pertama penceramah, yang kedua materi, yang ketiga pendengar, dan yang keempat media ceramah itu sendiri. Struktur ceramah. Struktur teks ceramah terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan yang dibagi menjadi pembuka dan pengantar, lalu struktur isi yang dibagi menjadi inti dan gagasan, kemudian ditutup dengan struktur penutup yang berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Mari kita saksikan contoh dari ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya sayangi, sahabat literasi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa lagi di Laba, Literasi Anak Bangsa Cerdaskan Indonesia. Pergi ke toko sebelah, membeli terasi. Terasi udang, penyedap rasa. Marilah kita berliterasi untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tuhan menciptakan kita 2 mata dan 1 mulut. Dapat diartikan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selain itu, posisi telinga yang letaknya lebih tinggi daripada mulut, yang artinya lebih dekat dengan kepala, dapat diartikan pula bahwa harus mengutamakan mendengarkan untuk mengisi otak kita dengan pengetahuan sebelum kita berbicara. Mendengarkan memberikan kita banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru, pengetahuan, wawasan, dan memberikan kesempatan otak kita untuk berpikir. Lalu, jika semua orang hanya ingin mendengarkan, siapa yang akan berperan sebagai pembicara? Ia adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi positif kepada orang lain karena sudah cukup memiliki bekal. Jadi, mendengarkan dan berbicara adalah satu jalinan yang sangat erat. Terlepas dari itu semua, sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi ceramah. Mengingat ceramah memberikan manfaat yang banyak bagi para pendengarnya. Sobat literasi yang saya sayangi, kalian pasti pernah mendengarkan ceramah, bukan? Baik itu saat di sekolah, yakni ceramah dari kepala sekolah, guru, maupun ketua OSIS. Atau juga pada saat kita kegiatan di masyarakat, misalnya ceramah dari ketua RT, atau ketua Karang Taruna, atau organisasi masyarakat lainnya. Lalu, sebenarnya apa itu ceramah, sobat literasi? Apakah sama dengan pidato dan juga khotbah? Oke, jadi ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi pengetahuan dan sebagainya. Orang yang menyampaikan adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan kepada khalayak untuk melakukan suatu hal. Dan selanjutnya khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik-praktik ibadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sobat literasi yang saya sayangi, ada 5 jenis informasi yang biasanya disampaikan di dalam ceramah. Pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi itu sendiri.
Jenis informasi ini antara lain informasi yang memberikan pengetahuan, misalnya informasi penemuan teknologi terbaru. Ada juga informasi edukatif, misalnya informasi tentang tutorial menulis teks pidato. Selain itu, juga ada informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, komik atau dongeng, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yakni informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Informasi ini dapat berupa foto, artikel, atau karikatur, karena sangat memungkinkan seorang penceramah menunjukkan informasi secara langsung. Kemudian jenis informasi yang ketiga, yakni informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan berlangsungnya suatu peristiwa. Informasi ini berupa informasi daerah, nasional, atau bahkan mancanegara. Dan jenis yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalnya pendidikan, olahraga, budaya, dan politik. Kemudian yang terakhir Sobat Literasi, yakni jenis informasi berdasarkan bidang kepentingan, yakni berkaitan dengan keselamatan, perubahan yang berpengaruh, kiat-kiat meningkatkan kualitas hidup, dan peluang bagi para pendengar. Sobat Literasi yang saya sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan paparan tentang teks sejarah semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.